atau dulu kan online juga kan sebenarnya. Kalau dulu yang offline tuh dulu apa yang di kotak itu apa namanya? Dadu. Nah, ya dadu itu gitu kan. Terus putaran. Yang kayak kincir gitu kan. Biasanya di belakang panggung kan. Iya. Kalau di hiburan itu. Ya di hiburan, lampunya remang-remang ya, pakai cemplik gitu dulu. Pakai lilin gitu. Kayak gitu. Sambil makan kacang rebus. Pemain. Lama nih kayaknya nih pengalaman. Ya survei juga, kita survei dulu waktu SD ya. Iya, jadi emang begitu. Sekarang itu majunya teknologi gitu, sehingga judi begitu sangat mudahnya ya. Bahkan dengan modal bisa apa namanya, uang sedikit pun dari minimal 10.000 ataupun bisa dengan pulsa pun bisa bermain judi gitu. Bahkan bukan cuma kepada orang dewasa, anak kecil pun mudah mengaksesnya gitu kan, karena ya namanya di handphone gitu kan ya, semua bisa pegang, semua bisa bermain gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi yang saya ketahui gitu, bahkan di teman-teman di PT gitu, teman-teman kerja gitu kan ya, dari semua kalangan itu, yang namanya judi online itu jadi sebuah apa ya, entahnya candu, bisa jadi istilah karena kebutuhan ataupun karena hobi gitu, bisa jadi semua itu. Bisa jadi berawal dari kita awalnya tuh seneng main game gitu kan. Biasanya kan kalau karyawan tuh jenuh-jenuh gitu kan ya, beda-beda istilah ya, bisa saya lihat banyak yang main game gitu kan. Sekarang berhubung daripada main game gak mendapatkan hasil, mungkin judi gitu kan, gamenya sama judi gitu kan, bisa jadi begitu. Nah, jadi sebenarnya bahkan saya pernah ngobrol ya sama istilahnya sama pelakunya gitu, sama yang bahkan satu kali dia dapat saya dapat dari judi itu dapat uang langsung, dia langsung beliin handphone saat itu juga tuh, kayak gitu, handphone online, orangnya langsung datang, jadi seolah itu menunjukkan bahwa wah iya gitu, jadi soalnya kayak judi tuh menghasilkan ya gitu kan, iya gitu kan, soalnya jadi suatu penghasilan ya, sehingga bisa jadi kan kabar itu kan cenderung kalau orang yang menang judi tuh bercerita gitu kan, mau menunjukkan nih saya dapat ya, memberikan testimoni, iya gitu kan, kayak gitu. Otomatis sebelumnya teman-teman yang bisa jadi nggak minat ataupun nggak suka, waduh iya juga nih gitu kan, coba saya pengen main gitu kan, akhirnya kan ya banyak juga gitu di kalangan tempat saya kerja gitu kan, kayak gitu. Bahkan ada satu kisah lagi yang emang itu kecanduannya luar biasa banget sih, salah satu teman saya itu. Bahkan dia di apa namanya tuh, nggak di pabrik, nggak di rumah gitu kan. Bahkan dia pernah cerita istrinya ngomel atau bagaimana dia nggak peduliin gitu kan, kayak gitu. Bahkan terkesan acuh gitu terhadap keluarganya gitu kan, kayak gitu. Makanya begitu bahayanya ini judi online ini. Nah, kita bisa lihat itu penyebabnya apa gitu kan ya. Nah, penyebabnya itu kebanyakan kalau di kelas bawah gitu ya, kelas bawah itu kebanyakan ya bisa jadi karena kebutuhan gitu kan, entah ya buat kebutuhan keluarganya, entah istilahnya itu buat keperluan ya, namanya sekarang kan istilahnya tuh zamannya sulit ya, orang kerja sulit, orang istilahnya bisa jadi pelaku usaha sulit gitu kan, perekonomian sulit gitu kan. Jadi seolah-olah judi itu jadi jalan pintas gitu, jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan tanpa berusaha keras gitu kan, kayak gitu kan. Sedangkan kita tahu gitu kan bahwa judi yang offline aja gitu kan, itu bisa disetting gitu kan, bisa diakalin gitu kan sama bandarnya ya kan. Seperti contohnya kayak apa namanya tuh, judi apa, japit itu apa kan, japit apa, boneka itu ya, japit boneka ya, iya gitu kan ya, bahkan kalau saya nyimak apa ceritanya Ko Denis itu bahwa itu bisa bisa disetting gitu kan. Jadi cengkraman kuatnya itu pengennya kesekian keberapa kali capitan gitu, apa ke 50 capitan, apa ke 100 capitan ya gitu kan. Bahkan itu bisa disetting gitu kan, kayak gitu. Makanya
apa sih yang punya judi itu gitu kan, pasti kan yang namanya bandar nggak mau rugi gitu kan. Kalau japitan selalu kuat, terus bonekanya bisa ambil dengan cuma 1 koin gitu kan, otomatis sih nggak dia bakal rugi gitu kan. Dia pasti nggak bakal mau gitu kan. Nah apalagi sekarang yang istilahnya tuh offline gitu kan, kita tidak tahu nih bandarnya siapa nih. Yang namanya bisa diprogram, semuanya bisa disetting ya. Terus kita berharap di situ mendapatkan kemenangan gitu kan. Ya kayaknya tuh jauh dari harapan gitu ya. Ya bisa jadi itu ada temen yang menang dapat gitu kan ya, kayak gitu. Sebenarnya itu cuma pancingan doang supaya dia tuh terus main gitu kan, kayak gitu. Bahkan bisa ngeluarin modal yang lebih besar lagi gitu. Bahkan ya yang kita ngeri kan sampai saya melakukan kriminal gitu kan. Apalagi sekarang misalnya judol sama pinjol itu kayaknya suami istri ini 11-12 ya. Iya, gitu. Pinjol untuk judol gitu ya. Gitu, pinjol untuk judol gitu kan, kayak gitu. Sebelumnya kan kalau sebelum judi online rame sekarang itu kan sebelumnya pinjol gitu ya. Saya tahu sih sebelumnya pinjol rame, tapi pinjol itu rata-rata sebelum ada judi online sekarang rame tuh ya banyak kan buat kebutuhan gitu, pinjam karena kepepet dan sebagainya gitu. Kalau sekarang mah pinjol buat judol gitu kan gitu. Jadi kayak gitu, jadi kayak apa ya, pinjol itu jadi kayak apa, Kebutuhan. Iya, ibu tiri gitu. Maksudnya kita udah minta ke orang tua atau hasil kerja kita gitu, uang udah habis ya misalnya. Kan kalau judi itu nyandunya tuh luar biasa ya, nyandunya luar biasa. Karena dengan rasa penasarannya, rasa harapan itu. Jadi pasti ngelakuin sesuatu untuk judul itu. Bahkan kalau saya ingat cerita orang tua dulu gitu kan, kamu nggak apa-apa gitu ya, istilahnya tuh mending, bukan nggak apa-apa, mending gitu, kamu mending istilah mabuk minuman ataupun mabuk wanita gitu bahasanya gitu kan, asal jangan mabuk judi gitu kan gitu. Karena apa? Kalau kita mabuk wanita bahasanya gitu kan, ya sekuat-kuatnya kita ke wanita istilahnya berapa kali gitu kan, kayak gitu kan, nggak terusan kayak gitu kan. Ataupun kita sekuat-kuatnya mabuk minuman paling habis berapa botol gitu sih kasarannya gitu kan. Iya udah keler gitu kan, udah langsung lupa ingatan gitu atau lupa akalnya sebagainya. Tapi kalau mabuk judi itu ya kita bisa lihat faktanya sendiri ya ngeri juga gitu kan. Bahkan berita terakhir itu ada apa yang memutilasi istrinya gitu kan. Mutilasi istri. Iya, istrinya karena judul itu. Jadi utangnya terlalu banyak gitu kan, apalagi ke pinjol lagi gitu kan, tekanan dan sebagainya gitu kan, rasa putus asa gitu kan, kayak gitu. Ya akhirnya ngelakuin banyak, bahkan ada yang bunuh diri, gantung diri gitu kan. Ya kalau masalah kriminal kita udah banyak tahu lah, mencurian apalagi kalau di PT itu masih sekedar nipu gitu, utang tapi nggak bayar gitu kan, entar akhirnya yang lagi capek juga gitu kan, ya udahlah gitu kan, kayak gitu kan, yang lagi lebih galak gitu. Iya gitu. Bahkan ada temen itu dia minjem ke temennya, dia janji bayar, ntar kalau saya menang katanya saya bayar gitu. Karena dia menjanjikan sesuatu yang nggak pasti gitu kan ya, kayak gitu, mengandalkan dari judi itu. Ya pastilah kalau ingat apa lagunya Bung Roma itu gimana? Judi gitu kan. Asik. Emang bener juga itu kan, kalau menang itu awal dari kekalahan gitu kan. Yeah. Kalau kayak itu awal dari kemiskinan gitu kan. Mending kalau ngalamin kayak dulu, mending ngalamin menang dulu lagi. Ini kebanyakan yang judi online tuh menang kagak gitu, kalah terus. Iya, gitu kayak kagak, miskin iya gitu kan. Miskin tuh kalah terus gitu kan. Kayak gitu. Jadi apa ya namanya? Kalau ya judi itu kayak nipu sebenarnya sih. Kalau saya ini sebenarnya judi itu ya seperti nipu gitu. Perjudian itu penipuan gitu kan. Apalagi itu online yang kita nggak tahu ini bandarnya gitu kan. Permainannya kan ya bisa diprogram gitu kan ya. Kayak gitu. Ya otomatis lah kita berharap sama sesuatu yang kita berharap sama seseorang yang mau nipu kita gitu kan. Kira-kira dapat enggak gitu kan. Orang niatnya juga mau nipu gitu, mau ngakalin gitu kan. Terus kita berharap dari situ gitu kan. Terus apa yang kita harapin? Ya pasti kecewaan gitu kan. Ya makanya kalau untuk judi online itu kita banyak
banyak fakta gitu. Kita udah bahkan ada seorang temen yang dinasihatin keluarganya sama istrinya juga nasihatin, tapi tetap aja gitu. Jadi selagi judi itu kalau misalnya tuh enggak tobat ya udah mati itu selesai gitu kan. Karena orang-orang yang benar-benar candu judi itu dia udah apa ya, lupa daratan gitu kan. Akalnya udah apa ya, karena judi itu lebih cenderung seperti narkoba sih, nyandunya gitu kan. Kalau narkoba jelas ya, istilah diharamkan. Kalau judi kan ada yang dilegalkan gitu masalahnya gitu kan. Begitu. Legal karena tidak ada yang menaungi ya, atau dinaungin sekarang. Tapi aku setuju apa yang dikatakan Kang Sobri ya tadi ya, bahwa sebenarnya para pejudi ini adalah orang-orang yang punya visi, orang-orang pekerja keras yang nggak pernah menyerah atas mimpi-mimpinya. Iya, kalau nggak menang itu kayak penasaran tuh, pokoknya gigih banget, pokoknya saya harus menang, gimana caranya, walaupun ngutang, walaupun ngapain, pokoknya harus menang gitu. Jadi kan punya sesuatu yang gigih, bagus itu ya. Tapi kegigihannya itu harus diarahkan. Karena harapannya tuh gini, itu misalnya sekian kali kalah, katakanlah 10 atau 20 kali kalah gitu ya. Dia cukup menang satu kali udah terlunasi itu modal-modalnya gitu kan. Jadi berharapnya tuh begitu. Apalagi yang udah pernah merasakan menang gitu kan. Dikasih nih kan. Seperti ya seperti narkoba kita dikasih dulu kan awalnya nih ya guys. Kalau narkoba dikasih dulu kan, kalau judi kan kita ngasih dulu gitu kan. Baru itu dikasih harapan gitu kan, kayak gitu. Pasti kalau saya dengar cerita gitu kan, jadi penjudi itu bisa, penjudi online itu bisa terlihat gitu sama bandarnya itu. Oh ini udah sekian kali main nih nggak menang-menang, nah dikasih lah sesekali gitu kan, kayak gitu kan, supaya dia berarti oh ya saya pernah menang, berarti saya bisa menang dong gitu kan, istilahnya gitu kan, kayak gitu. Nah disitulah letaknya nyandu itu gitu, letaknya nyandu itu di situ gitu ya. Apalagi kita sekarang tahu sendiri, kita hidup di zaman istilahnya tuh zaman yang serba katanya serba butuh duit gitu ya, zamannya duit itu. Kalau nggak ada duit itu ya Zamannya kapitalis iya, ya. gitu ya. Kalau zamannya kapitalis itu kan, kalau kita nggak punya duit ya kita kayak nggak hidup gitu kan, kayak gitu. Jadi ya dengan keterbatasannya gitu loh ya terutama akidahnya sih. Jadi memahami kalau kita umat Islam membawa judi itu haram, ya udah selesai gitu kan. Kita nggak pengen nyoba-nyoba, apalagi istilahnya berharap dari situ gitu kan, kayak gitu ya, mungkin itu kan. Oke. Iya, memang faktanya kita mayoritas Muslim ya di Indonesia, tapi tidak memahami keislamannya dengan baik ya gitu ya, maksudnya gitu kan. Iya, betul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau nanya teman-teman nih pendapatnya. Kalau pasti saya yakin ya,